Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Para sahabat Ahlul Quran dimanapun Anda berada saat ini, pada kesempatan video kali ini kita akan sama-sama membaca sekaligus membahas tentang hukum-hukum tajwid yang ada pada surat Al-Alaq. Mari sama-sama sebelum kita masuk ke bahasan tajwidnya, sama-sama kita baca dulu surat Al-Alaq dengan bacaan yang insyaallah bacaan yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. Baik, mari sama-sama kita bahas dan kita ulas hukum tajwid apa saja yang ada di dalam surat Al-Alaq. Baik, mulai dari ayat yang pertama pada kata atau pada kalimat Iqra. Iqra, hukum bacaannya adalah qalqalah. Iqra itu qalqalah. Karena kita tahu sendiri huruf qalqalah ada qata, ba, jim dan dal. Jadi Iqra, qalqalah yaitu bacaan memantul. Bacaan yang dipantulkan. Maka Iqra itu hukum bacaannya qalqalah. Kita lanjut. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaq. Qaf pada kalimat khalaq di akhir ayat pertama itu juga hukumnya qalqalah dengan syarat diwaqafkan. Jadi ketika dia waqaf khalaqa, maka dia hukum bacaannya menjadi hukum qalqalah. Kemudian lanjut ke ayat kedua. Khalaqal insana. Insana. Di sana ada nun sukun ketemu huruf sin. Yang mana hukum bacaannya adalah hukum ikhfa. Khalaqal insan. Insan. Kemudian lanjut. Min alaqa. Min alaqa. Alaqa yang qaf di akhir ayat yang diwaqafkan, maka hukum bacaannya adalah hukum qalqalah seperti yang ada di ayat pertama. Beda halnya jika ia disambung, maka tidak lagi hukum bacaannya qalqalah jika ia disambung dengan akhir atau dengan awal ayat berikutnya. Kemudian masuk ke ayat yang ketiga. Iqra wa rabbukal akram. Iqra sama hukum bacaannya qalqalah. Pada kata iqra, qaf yang dipantulkan.
Pada ayat yang ketiga ada satu hukum bacaan lain, yaitu al-akram. Di sana ada lam yang dibaca, disebut. Maka dalam hukum tajwid lainnya, hukum lam yang dibaca dan ditulis tadi, yang disebut tadi, hukumnya adalah lam al-qamariyah. Masuk ke ayat yang keempat, alladzi 'allama bil qalam. Nah, di sana juga ada lam yang ditulis dan dibaca, yang merupakan hukum bacaan dari lam yang dibaca tersebut adalah lam qamariyah. Masuk ayat yang kelima, 'allamal insana ma lam ya'lam. 'Allamal, lam yang dibaca, yang didahului oleh huruf alif di situ, hukumnya adalah alif lam al-qamariyah. Adapun al-insan, itu hukum bacaannya adalah ikhfa. Kemudian lanjut ke ayat yang ke-6. Kalla innal insana layatgha. Kalla, di sana ada mad asli bertemu dengan huruf hamzah pada kalimat yang berbeda, maka menjadi hukum bacaan mad jaiz munfasil. Adapun inna nun yang ditasydidkan, itu hukum bacaannya adalah nun gunnah atau gunnah, nun tasydid atau nun gunnah. Kemudian al-insan, alif lam qamariyah, insan, nun sukun ketemu dengan huruf sin, itu ikhfa. La yatgha, gha jika ia diwaqafkan maka hukum bacaannya mad asli atau mad tabi'i. Tetapi ketika dia disambungkan dengan ayat berikutnya, la yatgha ar-ra'ahu istaghna, maka hukum bacaannya bukan lagi mad asli tetapi mad jaiz munfasil, karena adanya mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah. Tetapi jika diwaqafkan la yatgha, maka hanya mad tabi'i hukumnya. Kemudian ar-ra'ahu istaghna, ar-ra'ahu, di sana ada nun sukun ketemu dengan huruf ra, maka hukum bacaannya adalah idgham bila gunnah. Adapun istaghna, huruf nun yang panjang di akhir ayat, itu hukum bacaannya adalah hukum mad asli. Kemudian lanjut ke ayat yang ke-8, inna ila rabbika ruj'a. Inna, nah, di sana ada nun gunnah karena sebab adanya tasydid gunnah. Inna ditekan dua harakat gunnahnya. Ar-ruj'a juga sama, hukum bacaannya itu mad asli ketika ia diwaqafkan. Masuk ke ayat yang ke-9, ara'aital ladzi yanha. Ara'aital ladzi yanha. Ada ayat yang ke-9 ada kalimat yanha yang merupakan mad asli. Kemudian masuk ke ayat yang ke-10. Abdan idza shalla. Abdan, di sana ada tanwin bertemu dengan huruf hamzah, abdan. Maka hukum bacaannya adalah izhar. Abdan idza shalla. Idza, di sana ada bacaan panjang dua harakat pada kata idza. Maka idza hukum bacaannya adalah mad tabi'i. Shalla juga hukum bacaannya mad tabi'i. Tetapi jika dia disambung dengan ayat yang berikutnya, misalkan shalla ara'aita, maka bukan lagi mad tabi'i tetapi mad jaiz. Tapi di situ ada tanda waqaf yang menunjukkan bahwasanya di ayat ke-10 lebih utama atau harus lebih baik berhenti. Idza shalla, hukum bacaannya menjadi hukum mad tabi'i atau mad asli. Kemudian masuk ke ayat yang ke-11, ara'aita in kana. In kana, di situ ada nun sukun bertemu dengan huruf kaf, yang mana hukum bacaannya adalah ikhfa, disamarkan. Ara'aita in kana, in kana. Masuk ke kalimat berikutnya, adal huda. Adal huda, di sana ada alif lam al-qamariyah, kemudian huda itu mad tabi'i ketika dia dibaca waqaf. Tetapi ketika disambung dengan awal ayat ke-12-nya, maka bukan lagi mad tabi'i tetapi menjadi mad
jaiz munfasil. Ketika kita baca bersambung bukan lagi 2 harokat, tetapi bisa 4 sampai 5 harokat. Adal huda au amar bittaqwa. Jadi ketika dibaca bersambung maka dibaca lebih panjang 4 harokat. Tetapi ketika dibaca berhenti maka cukup 2 harokat saja. Adal huda. Baik, masuk ayat yang ke-12. Au amara bittaqwa. Au amara bittaqwa. Di situ ada kata au, yaitu fathah bertemu dengan huruf waw yang sukun atau yang disukunkan. Maka hukum bacaannya adalah madlin atau madlayin. Kemudian bittaqwa, wa pada akhir ayat yang diwaqafkan, hukum bacaannya adalah mad asli. Lanjut ke ayat yang ke-13-nya. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Ara'aita in kazzaba. Ara'aita, pada kata ara'aita itu terdapat hukum bacaan madlin, yaitu ketika ya sukun diawali dengan harokat fathah. Ara'aita, aita itu hukumnya madlin. Kemudian masuk ke in kazzaba. Kalimat in kazzaba, di situ ada nun sukun ketemu huruf kaf, maka hukum bacaannya adalah ikhfa. Wa tawalla, la yang diwaqafkan pada kata atau pada ayat yang ke-13, itu hukum bacaannya mad asli. Berikutnya ayat yang ke-14. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Ya'lam bi, dan sukun ketemu huruf ba, maka hukum bacaannya adalah ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Kemudian annallah, ada nun yang ditasydidkan, yaitu nun gunnah. Yara, ra sendiri pada akhir ayat 14, itu hukum bacaannya mad asli. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Kalla la illam. La illam. Kalla, kalla sendiri maqtabi'i. Kemudian la illam, nun sukun ketemu huruf lam, hukum bacaannya adalah idgham bila gunnah. Kemudian yantahi, nun sukun ketemu huruf ta, itu hukum bacaannya adalah ikhfa. Lanasfa'an bin nasiyah, ada ambi, itu tanwin fathatain bertemu dengan huruf ba, hukum bacaannya adalah iqlab. Kemudian an-nasiyah, nun tasydid atau nun gunnah, hukum bacaannya nun gunnah. Berikutnya kita masuk ke ayat yang ke-16. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Nasiyah, nun sendiri hukum bacaannya maqtabi'i, yang dibaca panjang 2 harokat. Kadhibah, di sana ada tanwin atau kasratain bertemu dengan huruf kaf, hukum bacaannya adalah ikhfa. Kadhibatin khati'ah. Tin khati'ah, tanwin bertemu huruf kha, hukum bacaannya adalah izhar halqi. Khati'ah, kha sendiri bacaan panjang 2 harokat, hukumnya maqtabi'i. Kemudian masuk ke ayat yang ke-17. Fal yad'u, yad'u, dal yang dipantulkan, hukum bacaannya qalqalah. Nadiyah, na bacaan panjang 2 harokat, hukum bacaannya maqtabi'i. Kemudian masuk ke ayat yang ke-18. Sanad'uz zabaniyah. Nad, dal yang dipantulkan pada kata nad, hukum bacaannya qalqalah. Zabaniyah, baniyah, ba yang dibaca panjang 2 harokat, maqtabi'i. Kalla, itu di situ juga bacaan panjang 2 harokat pada ayat yang ke-19. Kalla, hukum bacaannya maqtabi'i. La tuti'hu, la juga sama pada kata la tuti'hu, hukum bacaan panjang 2 harokat, maqtabi'i pada kata la. Wasjud, jud pada dal yang disukunkan, maka hukum bacaannya juga qalqalah. Waqtarib,
qaf yang disukunkan dan dibaca memantul, hukum bacaannya adalah sama seperti kalimat nad'u, dal yang dipantunkan, maka hukum bacaannya qalqalah. Waqtarib, ba yang disukunkan di akhir kata, maka hukumnya juga sama, yaitu qalqalah. Demikian bahasan kita pada video kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Allahumma arhamna bil Quran. Wallahu a'lam bis-shawab. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.